Bab 20. Balsam dan semanggi kayu. Sebuah kenangan lama datang kembali kepadanya. Begitu banyak adegan dalam hitam dan putih, hanya satu ini yang memiliki sedikit warna merah yang samar. Tampaknya ia memiliki kesulitan melihat hal-hal yang orang lain lihat dengan mudah, namun yang satu ini bersinar terang dan jernih. Merah. Merah adalah jari-jari yang memegang batu-batu go atau keping-keping shogi. Ototnya yang kencang dan bergelombang akan membuat siapapun iri. Hanya satu orang yang tampak tidak terkesan oleh mereka, wanita agung itu, pelacur termasyhur Feng Xian. Ia terkadang berkewajiban mengunjungi rumah bordil ketika keluar bersama orang-orang secara sosial, namun terus terang, itu tidak terlalu menarik minatnya. Ia tidak bisa meminum alkohol, dan pertunjukan tari atau erhu tidak menggerakkan hatinya. Betapapun indahnya seorang wanita berdandan, ia terlihat tidak lebih dari sekadar batu go putih yang polos baginya. Ia sudah begini sejak lama, ia tidak bisa membedakan satu wajah manusia dari yang lain. Namun ini pun sudah merupakan kemajuan. Sudah cukup buruk untuk mengacaukan ibu kandung dengan ibu susu, namun ia bahkan tidak bisa membedakan pria dari wanita. Ayahnya merasa tidak ada yang bisa ia lakukan untuk anaknya, mulai menjalin hubungan dengan seorang kekasih muda. Ibunya pun segera mulai merencanakan cara untuk merebut kembali suaminya, meskipun sang suami sudah meninggalkan anaknya karena anak laki-laki itu tidak bisa mengenali wajah ayahnya sendiri. Maka, meski terlahir sebagai putra sulung keluarga terkemuka, Lakan menjalani hidupnya dengan kebebasan yang tidak biasa. Sebuah berkah, menurutnya. Ia tenggelam dalam go dan shogi, yang ia pelajari dengan bermain terus-menerus. Ia selalu mendengarkan kabar angin, dan sesekali ia melakukan sedikit kenakalan. Waktu ia membuat mawar biru mekar di istana, itu adalah sesuatu yang ia coba setelah mendengar pamannya membicarakannya. Pamannya tidak selalu menjadi orang yang paling menyenangkan, namun bagi pemuda itu, ia adalah satu-satunya yang memahaminya. Pamannya lah yang mengatakan kepadanya untuk tidak berfokus pada wajah orang, melainkan pada suara mereka, bahasa tubuh mereka, siluet mereka. Hidup menjadi sedikit lebih mudah ketika ia mulai menetapkan keping-keping shogi kepada mereka yang paling dekat dengannya. Seiring waktu ia mencapai titik di mana hanya mereka yang tidak menarik minatnya yang terlihat sebagai batu go, sementara mereka yang mulai ia akrabi muncul sebagai keping shogi. Ketika pamannya mulai tampak seperti Raja Naga, benteng yang sudah dipromosikan, pemuda itu mengetahui dengan pasti bahwa pamannya adalah orang yang sangat berprestasi. Baginya, go dan shogi hanyalah permainan, perpanjangan dari waktu santainya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan mengungkapkan bakat-bakat sejatinya. Latar belakang keluarganya memberinya keberuntungan lain, meskipun ia tidak memiliki bakat tempur yang istimewa, ia segera dijadikan kapten. Namun ia tahu ia tidak perlu kuat dan berkuasa. Jika ia menggunakan bawahannya dengan bijak, keuntungan akan datang. Shogi dengan keping-keping manusia adalah permainan yang paling menarik dari semuanya. Ia menemukan saat itu bahwa dirinya selama ini seperti katak yang tinggal di dasar sumur. Feng Xian hampir-hampir mematahkan tulangnya di atas lututnya sendiri. Meskipun ia memegang batu putih, artinya ia memiliki kerugian bermain kedua, ia mengumpulkan wilayah yang sangat besar. Ia mengambil batu-batu itu dengan jari-jarinya yang dicat dengan lembut dan secara sistematis memangkasnya habis. Ia hampir tidak bisa mengingat kapan terakhir kali ia kalah dalam permainan. Ia tidak begitu merasakan kemarahan melainkan semacam kekaguman pada luka tanpa ampun yang wanita itu timpakan padanya. Feng Xian merasa keberatan bahwa ia telah meremehkannya. Ia menyimpulkan hal itu dari cara ia tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun, dari cara bahkan gerakannya pun bersifat meremehkan, seolah permainan itu hampir tidak layak mendapat perhatiannya. Tanpa sengaja sama sekali, ia mulai tertawa, begitu keras sampai ia memegang perutnya. Para penonton berbisik-bisik, mereka pikir ia sudah gila.
Ia tertawa sampai matanya kabur dengan air mata. Namun ketika ia melihat pelacur yang tanpa ampun itu, ia melihat bukan batu go putih seperti biasanya, melainkan wajah seorang wanita dalam suasana hati yang buruk. Tatapan di matanya tidak membiarkan siapapun mendekat. Seperti tanaman yang menjadi namanya, balsam, Feng Xian seolah bisa meledak dengan sentuhan paling ringan sekalipun. Apakah seperti inilah wajah manusia itu terlihat? Itu adalah pertama kalinya ia mengalami sesuatu yang orang lain anggap sudah wajar. Feng Xian berbisik kepada seorang anak didik yang sedang melayaninya. Gadis kecil itu bergegas pergi dan kembali dengan papan shogi. Wanita penghibur yang begitu anggun sehingga tidak mengizinkan seorang pria mendengar suaranya bahkan pada pertemuan pertama mereka, sedang menantangnya ke permainan lain. Kali ini, ia tidak akan kalah. Ia menggulung lengan bajunya dan mulai menyusun keping-kepingnya. Wanita bernama Feng Xian itu memiliki kebanggaannya sebagai wanita penghibur jika tidak lebih dari itu. Mungkin karena ia dilahirkan di sebuah rumah bordil. Ia kadang-kadang berkata bahwa ia tidak memiliki ibu, hanya seorang wanita yang melahirkannya, karena di kawasan hiburan, para pelacur tidak bisa menjadi ibu. Perkenalan mereka berlanjut selama bertahun-tahun, dan selama pertemuan mereka hanya berfokus pada satu hal, bermain go atau shogi. Namun perlahan-lahan, mereka semakin jarang bertemu. Seiring para pelacur yang berbakat semakin populer, mereka juga semakin enggan menerima pelanggan, dan Feng Xian tidak terkecuali. Feng Xian cerdas, namun dingin dan keras. Ini mungkin tidak menarik bagi kebanyakan orang, namun ada sekumpulan kecil penggemar setia yang justru menyukainya. Mungkin memang selera tidak bisa diperdebatkan. Harganya terus naik, sampai ia hanya mampu menemuinya sekali setiap beberapa bulan. Suatu kali ketika ia pergi ke rumah bordil untuk menemuinya setelah absen cukup lama, ia mendapatinya sedang mengecat kuku, terlihat tak tertarik seperti biasanya. Bunga-bunga balsam merah dan beberapa rumputan tipis tersimpan di atas piring di depannya. Ketika ia bertanya apa rumput itu, wanita itu menjawab, itu cakar kucing. Sebuah tanaman dengan sifat obat, rupanya, berguna untuk mengatasi gigitan serangga dan beberapa racun. Menariknya, balsam dan cakar kucing berbagi sifat yang tidak biasa. Jika kamu hanya menyentuh polong benih yang sudah matang, mereka akan meledak dan menebarkan benih kemana-mana. Ia mengambil salah satu bunga kuning itu, sambil berpikir bahwa mungkin ia akan mencoba menyentuh salah satunya lain kali ada kesempatan, hanya untuk melihat apa yang terjadi. Ketika Feng Xian berkata, "Kapan kamu akan datang lagi?" Betapa aneh, ini dari wanita yang hanya pernah mengirimkan pemberitahuan paling tidak bersifat pribadi untuk mengingatkan bahwa jasanya tersedia. 3 bulan lagi. Baiklah. Feng Xian menyuruh seorang anak didik membereskan perlengkapan manikurnya, lalu mulai menyiapkan permainan shogi. Sekitar waktu itulah ia pertama kali mendengar pembicaraan tentang kontrak Feng Xian yang akan dibeli. Terkadang harganya tidak ada hubungannya dengan nilai seorang pelacur yang dipersepsi. Beberapa orang akan menaikkan jumlah semata-mata karena mereka tidak menyukai salah satu penawar lainnya. Ia berhasil mendapatkan beberapa promosi di ketentaraan, namun sementara itu, posisinya sebagai pewaris kekayaan keluarga sudah direbut oleh adik tirinya yang lebih muda, dan penawaran akhirnya menjadi tidak mungkin ia ikuti. Jadi, harus bagaimana? Sebuah ide yang mengerikan memasuki kepalanya, namun ia segera memadamkannya. Sungguh tidak terbayangkan untuk benar-benar melakukannya. 3 bulan lagi, kunjungan lain ke rumah bordil, dan kini Feng Xian duduk di depannya dengan 2 papan permainan yang sudah siap dimainkan, 1 go dan 1 shogi. Kata-kata pertama yang keluar dari mulutnya adalah, "Bagaimana kalau ada taruhan hari ini? Jika kamu menang, aku akan memberimu apapun yang kamu suka. Dan jika aku menang, aku akan mengambil sesuatu yang aku inginkan. Pilihlah permainanmu." Shogi adalah yang ia pegang keunggulannya, namun ketika ia duduk di depan papan go.
Feng Xian meminta anak didiknya pergi, dengan alasan ingin berkonsentrasi pada permainan. Ia tidak tahu siapa yang menang, namun hal berikutnya yang ia sadari adalah tangan mereka saling bertautan. Tidak ada kata-kata manis dari Feng Xian. Ia pun tidak merasa terdorong untuk menawarkan kata-kata sentimental yang hampa. Dalam hal itu, mungkin mereka memang serupa. Ia mendengar Feng Xian, terlelap di pelukannya, berbisik, "Aku ingin bermain Go." Secara pribadi, ia sudah memikirkan tentang shogi. Musibah dimulai setelah itu. Paman yang selama ini begitu dekat dengannya dipecat dari jabatannya. Sang paman tidak pernah pandai memainkan permainan, dan ayah Lakan menyatakan pamannya itu sebagai aib keluarga. Petualangan sial sang paman sebenarnya tidak menimbulkan kerugian apapun bagi keluarga, namun Lakan kini mendapati dirinya persona non grata karena telah terlalu dekat dengannya. Ia disuruh pergi bepergian jauh dan tidak kembali untuk sementara waktu. Ia bisa mengabaikan ini, namun itu hanya akan menjadi sakit kepala di kemudian hari. Ayahnya ada di ketentaraan juga, menjadikannya bukan hanya orang tua melainkan juga atasan dalam dinas. Akhirnya, ia menulis surat ke rumah bordil bahwa ia akan kembali 6 bulan lagi. Ini terjadi setelah ia menerima surat yang mengatakan pembelian kontrak itu sudah gagal. Maka, untuk sementara waktu, ia hidup dalam keyakinan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ia sama sekali tidak membayangkan bahwa butuh waktu hampir 3 tahun sebelum ia bisa pulang. Ketika ia akhirnya kembali ke rumah, ia mendapati tumpukan surat sudah dilempar begitu saja ke dalam kamarnya yang dipenuhi debu. Cabang-cabang yang terikat padanya sudah layu dan kering, membuat berlalunya waktu terasa menyakitkan dengan jelas. Matanya jatuh pada satu surat yang menunjukkan tanda-tanda pernah dibuka. Isinya penuh dengan hal-hal klise yang sudah biasa, namun di sudut surat itu terdapat noda merah tua. Ia melirik ke dalam kantong yang setengah terbuka di sebelah surat itu. Kantong itu pun ternoda. Ia membuka kantong itu untuk menemukan apa yang terlihat seperti 2 ranting kecil atau mungkin gumpalan tanah liat. Salah satunya sangat kecil, terlihat cukup rapuh untuk dihancurkan dalam genggaman. Terlambat ia menyadari apa itu. Ia sendiri memiliki 10 dari benda semacam ini. Ini memberi makna baru pada istilah janji kelingking. Ia membungkus kembali 2 ranting itu dan mendorongnya kembali ke dalam kantong, lalu memacu kudanya secepat mungkin menuju kawasan hiburan. Ketika ia tiba di rumah bordil, yang ia dapati jauh lebih lapuk dari terakhir kali ia melihatnya, di sana hanya ada batu-batu Go. Tidak ada seorang pun yang menyerupai Balsam, meskipun seorang wanita datang menyerbu ke arahnya dengan sapu. Itu adalah si nyonya tua. Ia bisa mengenalinya dari suaranya. Feng Xian sudah tidak ada di sana lagi, itulah satu-satunya hal yang dikatakan si nyonya tua kepadanya. Pelacur yang telah ditinggalkan oleh 2 prospek penting, yang sudah mengotori nama tempat usahanya, dan yang tidak lagi dipercaya oleh siapapun, tidak punya pilihan selain melayani pria sembarangan seperti perempuan jalanan biasa. Apakah ia tidak memahami apa yang terjadi pada wanita seperti itu? Sedikit pemikiran mungkin sudah mengungkapkan jawabannya, namun kepalanya penuh dengan Go dan shogi dan tidak ada yang lain, dan ia tidak mampu sampai pada kebenaran. Membuang diri ke tanah dan menangis, tidak peduli pada orang-orang yang memandang, tidak akan membalikkan waktu. Semua salahnya karena begitu gegabah. Semuanya. Lakan duduk tegak di ranjang, mencengkeram kepalanya yang masih berdenyut. Ia mengenali ruangan tempat ia berada. Suatu tempat dengan dupa yang harum namun tidak menyengat. "Apakah Tuan sudah terbangun?" kata seseorang dengan lembut. Wajah seperti batu Go putih muncul di depannya. Ia mengenalinya dari suara. "Apa yang kulakukan di sini, Mei Mei?" Ya, ia mengenal wanita penghibur rumah verdigris ini. Ia dulunya adalah anak didik Feng Xian,
Tepatnya anak didik yang diperintahkan Feng Xian keluar dari ruangan itu, jika ia ingat dengan benar. Ia pernah melihatnya sebagai anak didik yang ragu-ragu memainkan batu-batu go sesekali, sehingga ia pernah menghiburnya dengan sesekali bermain bersama. Ia selalu tampak malu-malu ketika ia berkata bahwa ia pemain yang cukup bagus. Seorang utusan dari seorang bangsawan membawa Tuan ke sini lalu pergi begitu saja. Ya ampun, betapa berantakannya kondisi Tuan. Entah wajah Tuan lebih merah atau lebih biru. Mei Mei kurang lebih adalah satu-satunya wanita penghibur di rumah Verdigris yang mau melayaninya. Selalu kamarnya lah yang dituju saat ia berkunjung. Aku sama sekali tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Ia sudah berasumsi bahwa jika putrinya meminum ini, alkoholnya tidak mungkin sekeras itu. Namun memang, Lakan tidak pernah terlalu paham soal berbagai jenis minuman beralkohol. Hanya satu tegukan saja sudah cukup untuk membakar tenggorokannya. Ia mengambil kendi air dari samping ranjang dan minum dengan lahap. Rasa pahit menyebar di mulutnya, dan ia memuntahkan air itu sebelum ia menyadari apa yang sedang ia lakukan. Apa minuman ini? Mao yang menyiapkannya, kata Mei Mei. Ia menduga wanita itu sedang tersenyum, karena ia menutup mulutnya dengan lengan baju. Minuman itu mungkin dimaksudkan sebagai obat mabuk, namun cara penyampaiannya mengisyaratkan sedikit rasa iseng. Apakah aneh bahwa, meski begitu, ia tidak bisa menahan senyum dari wajahnya? Di sebelah kendi terdapat sebuah kotak kayu Paulownia. Wah, lihat apa ini. Ia sudah mengirimkannya bersama sebuah surat jauh-jauh hari, dengan bercanda, seolah itu adalah harta rampasan. Ia membukanya untuk menemukan satu bunga mawar kering. Ia tidak menyangka benda itu akan mempertahankan bentuknya sebaik itu meskipun sudah mengering. Ia teringat putrinya, yang mengingatkannya pada semanggi kayu cakar kucing. Setelah peristiwa-peristiwa yang jauh itu, ia sudah datang mengetuk pintu rumah Verdigris lagi dan lagi, setiap kali disambut dengan teguran si nyonya tua. Tidak ada bayi di sini, pulanglah, serunya sambil memukul-mukulnya dengan sapu. Wanita itu sungguh bisa sangat menakutkan. Suatu kali, saat ia duduk kelelahan dengan darah menetes di sisi kepalanya, ia memperhatikan seorang anak yang sedang mencari-cari sesuatu di dekatnya. Ada rerumputan dengan semacam bunga kuning yang tumbuh di sebelah bangunan. Ketika ia bertanya kepada anak itu apa yang ia lakukan, ia bilang ia akan mengubah rumputan itu menjadi obat. Alih-alih batu go yang ia harapkan, ia melihat wajah yang tanpa emosi. Gadis itu berlari sambil membawa 2 genggam rumput. Ia menuju seseorang yang berjalan dengan pincang seperti orang tua. Dan wajah orang itu, yang mungkin diharapkan terlihat seperti batu go, justru terlihat seperti keping shogi. Dan bukan sekadar pion atau kuda, melainkan Raja Naga, keping yang kuat dan penting. Kini ia tahu siapa yang sudah membuka satu surat dari sekian banyak yang ia terima, dan kantong yang kotor itu. Karena di sini ada pamannya Luomen, yang menghilang setelah diusir dari istana belakang. Gadis dengan cakar kucing itu berlari-lari di belakangnya, sang paman memanggilnya Mao. Lakan mengeluarkan kantong yang kotor itu. Kantong itu bahkan lebih lusuh dari dulu, karena ia selalu membawanya kemanapun ia pergi. Ia tahu 2 benda seperti ranting itu masih ada di dalamnya, terbungkus kertas. Tangan Mao terlihat tidak stabil saat ia menggerakkan keping-kepingnya. Sebagian itu bisa karena ia tidak terlalu sering bermain. Namun sebagian juga karena ia bermain dengan tangan kirinya. Ketika ia melihat ujung-ujung jari yang berwarna merah itu, ia memperhatikan bahwa jari kelingking di tangan itu cacat. Ia tidak bisa menyalahkannya karena membencinya. Bukan setelah semua yang sudah ia lakukan. Namun meski begitu, ia ingin berada dekat dengannya. Ia sudah lelah dengan kehidupan yang hanya berisi batu go dan keping shogi.
Itulah yang memberinya dorongan yang ia butuhkan untuk merebut kembali hak warisnya, mengusir adik tirinya, dan mengangkat keponakannya sebagai anaknya sendiri. Kemudian, melalui banyak negosiasi dengan si nyonya tua dan selama lebih dari 10 tahun, ia berhasil membayar sejumlah uang yang setara dengan 2 kali lipat kerugian yang ditimbulkannya. Mungkin sekitar waktu itulah ia akhirnya diizinkan masuk ke kamar-kamar lagi. Mei Mei dengan sendirinya mengambil peran itu. Mungkin ia sedang membalasnya karena telah mengajarinya shogi bertahun-tahun sebelumnya. Lakan terus berkunjung, berulang kali, karena satu-satunya hal yang ia inginkan adalah berada bersama putrinya. Sayangnya, satu bakat yang jelas-jelas tidak dimiliki Lakan adalah kemampuan untuk memahami perasaan orang lain, dan berulang kali hal-hal yang ia lakukan tampaknya berbalik menjadi bencana. Ia memasukkan kembali kantong itu ke dalam lipatan jubahnya. Mungkin sudah waktunya untuk menyerah, setidaknya untuk saat ini. Namun entah mengapa sebut saja keras kepala ia tidak sanggup membiarkan masalah ini benar-benar lepas. Dan lagi pula, ia tidak menyukai pria yang menemani putrinya. Pria itu berdiri terlalu dekat dengannya, dan selama pertandingan mereka, ia sudah menyentuh bahu putrinya tidak kurang dari 3 kali. Lakan dengan senang hati yang penuh kejengkelan melihat putrinya mengibas tangan itu setiap kali, bagaimanapun juga. Baik, bagaimana cara membuat dirinya merasa sedikit lebih baik? Lakan mengambil kendi dan meminum obat yang rasanya menjijikan itu sampai habis. Setidijikan apapun rasanya, putrinya sendiri yang membuatnya. Mungkin ia akan menghabiskan sedikit waktu untuk memikirkan cara menyingkirkan serangga dari bunganya. Pikirannya terganggu ketika pintu terbuka dengan bantingan keras. Akhirnya cukup tidur, ya? Seru sebuah batu go dengan serak. Ia bisa mengenali dari suaranya bahwa itu adalah si nyonya tua. Jadi kamu mau membeli salah satu anak perempuanku, begitu? Seharusnya kamu sudah tahu bahwa beberapa ribu perak tidak akan cukup. Masih pelit seperti dulu. Lakan memegang kepalanya yang berdenyut, namun sebuah senyum kecut muncul di wajahnya. Ia memasang monokelnya, yang ia kenakan hanya untuk efek dramatis. Coba 10.000. Dan kalau tidak cukup, bagaimana dengan 20 atau 30? Mengakui saja, 100 mungkin sedikit berlebihan. Lakan mengerutkan hati saat berbicara. Itu bukan jumlah yang kecil, bahkan bagi seseorang di posisinya. Ia harus meminta-minta pada keponakannya untuk beberapa saat. Anak itu punya beberapa bisnis sampingan yang ia jalankan. Baiklah. Kesini, dan cepat. Aku bahkan akan membiarkanmu memilih yang mana saja kamu suka. Ia membiarkan si nyonya tua membimbingnya ke ruang utama rumah bordil, di mana berderet sepenuh barisan batu-batu go yang berdandan mencolok. Bahkan Mei Mei pun bercampur di antara mereka. Wah, aku bahkan boleh memilih salah satu dari 3 putri. Aku bilang yang mana saja kamu suka, dan itu yang kumaksud. Nyonya tua itu hampir menyemburkan kata-katanya. Tapi kamu boleh berharap membayar lebih untuk itu. Bahkan dengan kebebasan memilih yang diberikan ini, Lakan menghadapi masalah yang unik. Sefantastis apapun gaun para gadis, baginya mereka semua tidak lebih dari sekadar batu go. Ia hampir bisa mendengar para wanita itu tersenyum. Ia bisa mencium harum wangi mereka. Dan kaleidoskop warna dari pakaian mereka hampir membutakan matanya. Namun hanya sampai di situ. Ia tidak merasakan lebih dari itu. Tidak satupun dari mereka yang menggerakkan hati Lakan. Namun ia sudah disuruh memilih, jadi ia harus memilih. Begitu ia membeli si gadis, ia bisa melakukan apa yang ia suka dengannya. Ia punya cukup uang untuk menghidupi seorang wanita, dan jika ia tidak senang dengan itu, ia akan memberinya sedikit uang tunai dan membebaskannya untuk melakukan apa yang ia inginkan. Baik, tentu itu akan baik. Dengan pikiran itu, ia menoleh ke arah Mei Mei.
Ia menduga rasa bersalahlah yang mendorong wanita itu untuk begitu baik kepadanya. Jika ia tidak meninggalkan mereka hari itu, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Alangkah baiknya, pikirnya, untuk membalas kebaikannya itu. Saat itulah Mei Mei berbicara. Tuan Lakan. Ia bisa mendengar sebuah senyum kecil dalam suaranya. Tuan harus tahu bahwa aku punya kebanggaanku sebagai wanita penghibur. Jika Tuan memang menginginkan aku tidak akan ragu. Demikian katanya, lalu ia melangkah ringan ke jendela besar yang menghadap ke halaman dan membukanya. Tirai berkibar, dan beberapa kelopak bunga yang tersesat melayang masuk ke dalam ruangan. Tapi kalau Tuan akan memilih, maka pilihlah dengan mata terbuka. Mei Mei, aku tidak memberimu izin untuk membuka jendela itu, seru si nyonya tua, bergegas untuk menutupnya kembali. Namun Lakan sudah mendengarnya, sayup-sayup. Tawa. Seperti tawa seorang pelacur, namun entah bagaimana lebih polos. Ia pikir ia menangkap kata-kata sebuah lagu anak-anak. Matanya membelalak lebar. Ada apa? Tanya si nyonya tua dengan curiga. Lakan memandang keluar jendela yang berukir indah. Nyanyian itu sampai kepada mereka sepotong-sepotong. Apa yang kamu lakukan? Semakin gelisah, ia mencoba meraih tangannya. Namun sudah terlambat. Ia melompat keluar jendela dan mendarat lalu langsung berlari, melesat dengan satu tujuan menuju sumber suara. Belum pernah ia menyesali kegagalannya berolahraga lebih dari saat ini. Namun ia terus berlari, meskipun kakinya terancam akan patah di bawahnya. Sebanyak apapun kali ia sudah datang ke rumah Verdigris, ia tidak pernah pergi ke bagian tertentu ini. Sebuah bangunan kecil, hampir seperti gudang, agak jauh dari rumah utama. Ia bisa mendengar nyanyian itu datang dari dalam. Berusaha menjaga agar jantungnya tidak berdegup keluar dari dadanya, Lakan membuka pintu. Ia mencium bau obat yang khas. Di dalam ada seorang wanita yang kurus kering. Rambutnya mengelilingi kepalanya namun tidak memiliki kilap, dan lengannya terbaring di atasnya seperti ranting-ranting layu. Ia berbau sakit. Dan ada sesuatu yang lain lagi, jari manis kirinya cacat. Lakan hanya bisa menatap dengan terkejut. Ia menyadari saat itu bahwa ia merasakan sesuatu di pipinya. Si nyonya tua bergegas masuk. Apa yang kamu lakukan? Ini kamar orang sakit. Ia meraih tangannya dan berusaha menyeretnya pergi, namun Lakan tidak bergerak. Ia menatap, terpaku pada wanita yang kurus kering itu. Ayo, keluar dari sini. Pergi pilih salah satu anak perempuanku. Ya. Benar. Harus memilih. Lakan duduk perlahan, tidak berusaha menghapus tetesan-tetesan yang terus mengalir. Wanita itu tampaknya tidak memperhatikannya. Ia hanya tersenyum dan menyanyikan lagu kecilnya. Tidak ada lagi bekas dari pembawaannya yang angkuh atau tatapan yang mengejek. Hatinya telah kembali ke jiwa anak kecil yang polos. Namun meski dalam kondisinya yang menyedihkan itu, bagi Lakan, ia terlihat lebih indah dari siapapun di dunia. Wanita ini, Nyonya. Aku mau wanita ini. Jangan bodoh. Kembali ke sana dan pilih. Namun Lakan menjulurkan tangan ke dalam lipatan jubahnya, merabanya sampai menemukan kantong yang berat. Ia mengeluarkannya dan meletakkannya di tangan wanita itu. Tampaknya itu menarik perhatiannya. Ia membuka kantong dan melihat ke dalamnya dengan gerakan-gerakan yang kaku dan canggung. Dengan jari-jari yang gemetar, ia mengeluarkan sebuah batu go. Mungkin hanya imajinasinya saja yang membuatnya pikir ia melihat semburat merah sesaat di wajah wanita itu. Lakan tersenyum. Inilah wanita yang akan kubeli kontraknya, dan aku tidak peduli berapa harganya. 10.000, 20, tidak masalah. Tidak ada yang bisa dikatakan si nyonya tua terhadap itu. Mei Mei datang dari belakangnya,
Gaun panjangnya menyapu lantai saat ia memasuki ruangan untuk duduk di seberang wanita yang sakit itu. Ia mengambil tangan wanita yang kurus itu. Seandainya saja kakak berkata dari awal apa yang kakak inginkan. Mengapa tidak bersuara lebih cepat? Mei Mei tampaknya sedang menangis. Ia bisa mendengarnya dari isak tangis itu. Mengapa tidak membiarkan semuanya berakhir sebelum aku mulai berharap? Lakan tidak mengerti mengapa Mei Mei menangis. Ia sibuk mengamati wanita itu, yang memandangi Batu Go dengan ramah. Ia seindah balsam. Aku sangat lelah. Mao Mao teringat betapa melelahkannya berurusan dengan orang-orang yang belum ia terbiasa. Ia sudah membantu membawa pria bermata rubah yang mabuk itu ke sebuah kamar tidur, dan kini hampir tersandung-sandung dalam perjalanan pulang. Ia sudah berpisah jalan dengan Jinshi dan Gao Shun, yang punya urusan mereka sendiri untuk diselesaikan. Mereka meninggalkannya bersama seorang pejabat lain, yang pernah menemaninya selama penyelidikan keracunan makanan. Basen, begitulah namanya. Ia hanya perlu bertemu dengannya beberapa kali sebelum mulai mengingat nama itu. Ia mudah diajak bekerja sama. Ia tidak berlebihan dalam basa-basi, namun mengerjakan tugasnya dengan penuh perhatian dan cermat. Itu adalah kombinasi yang cocok bagi Mao Mao, yang jarang merasa terdorong untuk memulai percakapan jika orang lain tidak melakukannya terlebih dulu. Namun bertemu dengannya lagi telah mengingatkan Mao Mao bahwa terkadang ada orang-orang yang memang tidak bisa kamu akrabi. Hal-hal yang tidak bisa kamu terima begitu saja. Bahkan jika orang lain itu tidak pernah memiliki niat buruk. Saat ia berjalan terseret-seret, Mao Mao melihat sebuah iring-iringan yang berkilauan. Di tengahnya, diiringi oleh seorang wanita istana yang memegang payung untuknya, adalah seorang wanita berdandan mewah, selir Loulan. Mao Mao mendengar seseorang berbunyi geram. Ia menyadari Basen ada di sebelahnya, mengawasi rombongan itu dari balik mata yang setengah terpejam. Ia tampaknya tidak terlalu menyukai pemandangan itu. Mao Mao sebentar bertanya-tanya mengapa, namun kemudian ia melihat seorang pejabat istana yang gemuk berdiri menunggu Loulan. Ia diapit oleh orang-orang yang terlihat seperti ajudan, dan ada barisan orang-orang di belakangnya. Ketika Loulan melihat pria gemuk itu, ia menyembunyikan mulutnya dengan kipas lipat dan mulai berbicara kepadanya dengan cara yang jelas bersahabat. Terlepas dari semua dayang yang hadir, Mao Mao bertanya-tanya apakah benar-benar boleh seorang selir berbicara begitu akrab dengan seorang pria yang bukan yang mulia. Namun sebuah bisikan beracun dari Basen menjawab pertanyaannya. Penipu-penipu terkutuk itu, ayah dan anak sama saja. Jadi itu pasti ayah Loulan, orang yang mendorong agar ia diterima di istana belakang. Mao Mao sudah mendengar desas-desus bahwa pria itu pernah menjadi penasihat berpengaruh dari mantan kaisar, namun bahwa penguasa saat ini, yang lebih suka mempromosikan orang berdasarkan prestasi yang terbukti, memandangnya kira-kira seantusias memandang sepasang mata lebam. Meski demikian, Mao Mao melirik Basen. Ia berharap Basen tidak menjelek-jelekan pejabat tinggi dengan lantang, meski ia adalah satu-satunya yang ada di sekitar. Jika ada orang yang kebetulan mendengar mereka, mereka mungkin mengira ia ikut terlibat dalam percakapan itu. Ia masih muda, kurasa. Memandanginya, terpikir bahwa ia tidak jauh lebih tua darinya. Sudah diputuskan bahwa Mao Mao tidak akan kembali ke istana belakang malam itu, melainkan tinggal di kediaman Jinshi. Padahal kukira kamu membencinya, kata Jinshi perlahan, tangannya bersedekap. Ia sudah tiba lebih dulu dan sudah menunggunya. Mao Mao sedang menyeruput bubur yang sudah Suiren siapkan. Kurang sopan berbicara saat makan, namun ia lebih tertarik untuk mengejar gizi yang terlewat selama waktunya di paviliun kristal. Suiren, yang terkejut melihat Mao Mao begitu kurus ketika ia muncul kembali setelah lama absen dari kediaman Jinshi, tidak berhenti hanya pada bubur melainkan terus menghasilkan hidangan satu demi satu. Dalam hal ini pun, ia seperti para wanita di paviliun Giok,
yang tidak keberatan dengan tugas apapun karena ia adalah dayang. Saya tidak membencinya. Justru karena ia melakukan apa yang ia lakukan, dan kepada siapa ia melakukannya. Maka saya ada di sini sekarang. Kepada siapa ia? Jinshi tampaknya bertanya-tanya apakah tidak ada cara yang lebih halus untuk mengatakannya. Tidak yakin apa yang ia ingin aku katakan, pikir Mao Mao. Ia hanya berkata jujur. Saya tidak tahu bagaimana cara Anda membayangkan kawasan hiburan bekerja, namun tidak ada pelacur yang memiliki anak kecuali ia menginginkannya. Semua pelacur secara rutin mengonsumsi obat-obatan kontrasepsi atau penggugur kandungan. Bahkan jika seorang anak dikandung, ada berbagai cara untuk mengakhiri kehamilan sejak dini. Jika mereka melahirkan, artinya mereka memang menginginkannya. Bahkan, boleh jadi hampir seperti sudah direncanakan. Dengan memperhatikan kapan seorang wanita mengalami siklus darahnya, sangat mudah untuk membuat dugaan berdasarkan perhitungan kapan ia kemungkinan akan hamil. Seorang wanita penghibur hanya perlu mengirim surat yang mengubah kunjungan pasangannya ke hari yang lebih menguntungkan. Oleh sang komandan, tanya Jinshi saat ia mengambil gigitan camilan yang Suiren bawakan. Wanita adalah makhluk yang licik, jawab Mao Mao. Maka, ketika rencananya meleset, ia kehilangan kendali atas dirinya. Ia sudah begitu gila sehingga bahkan rela melukai dirinya sendiri, dan lebih buruk lagi. Mimpi itu beberapa hari lalu. Itu benar-benar terjadi. Tidak puas hanya dengan memotong jarinya sendiri, pelacur yang melahirkan Mao Mao itu juga mengambil jari anaknya untuk ditambahkan ke dalam suratnya. Tidak ada seorang pun di rumah bordil yang pernah berbicara kepada Mao Mao tentang pelacur yang melahirkannya. Ia sangat menyadari bahwa si nyonya tua sudah memerintahkan semua orang untuk diam soal hal itu. Namun hanya suasana tempat itu, bersama sedikit rasa ingin tahu, sudah cukup untuk membuat kebenaran menjadi jelas. Mao Mao adalah alasan mengapa rumah Verdigris hampir bangkrut. Ia juga mengetahui bahwa ayahnya adalah seorang pria eksentrik yang mencintai Go dan Shogi, dan bahwa semua yang terjadi bisa ditimpakan kepada satu pelacur yang keras kepala dan egois. Ia juga mengetahui satu hal lagi, identitas wanita ini, yang selalu dikatakan kepada Mao Mao sudah tidak ada lagi. Identitas dari wanita yang, sampai kehinaan hidungnya yang hilang membuatnya gila, selalu menolak untuk mendekati Mao Mao. Pria bodoh itu. Ada wanita penghibur yang lebih baik. Mengapa ia tidak membeli salah satu dari mereka? Itulah yang seharusnya ia lakukan. Tuan Jinshi, apakah pria itu pernah berbicara kepada Anda dimanapun selain di kantor Anda? Jinshi berpikir sejenak. Sekarang kamu menyebutnya, tidak, ia tidak pernah begitu. Yang paling sering dilakukan pria itu, kata Jinshi, adalah memberinya anggukan kepala singkat saat mereka melewati satu sama lain di lorong. Satu-satunya waktu pria itu menyudutkannya dengan obrolan adalah ketika ia muncul di kantor Jinshi. Kadang-kadang, kata Mao Mao, kamu akan bertemu seseorang yang tidak bisa membedakan wajah orang. Pria itu adalah salah satunya. Ini adalah sesuatu yang dikatakan orang tuanya kepadanya. Ia sendiri hanya setengah mempercayainya, namun ketika orang tuanya mengatakan bahwa ia termasuk golongan itu, entah mengapa hal itu terasa masuk akal. Tidak bisa membedakan, kata Jinshi. Maksudmu apa? Tepat seperti yang saya katakan. Mereka tampaknya tidak bisa menyatukan wajah-wajah. Mereka tahu apa itu mata, atau mulut, dan bisa melihat bagian-bagian yang berbeda ini, namun mereka tidak mendaftarnya secara keseluruhan sebagai wajah yang berbeda-beda. Orang tuanya sangat serius saat menceritakan ini. Ia sedang menyampaikan bahwa bahkan dia layak mendapat empati, karena ia telah banyak menderita dalam hidupnya karena sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Meski begitu, meskipun orang tuanya penuh kasih, ia memahami situasi yang lebih luas,
dan ia tidak pernah berusaha menghentikan si nyonya tua mengusir pria lain itu dari rumah bordil dengan sapunya. Ia tahu bahwa yang salah tetaplah salah. Entah mengapa, ia tampaknya mengenali saya dan ayah angkat saya. Kurasa itulah asal dari obsesinya yang keras kepala itu. Suatu hari, tiba-tiba, seorang pria asing muncul dan berusaha membawanya pergi. Si nyonya tua muncul tak lama kemudian dan memukulinya dengan sapu, dan pemandangan pria yang memar dan berdarah itu menimbulkan ketakutan di hati kecilnya yang muda. Siapapun akan takut melihat seorang pria yang menjulurkan tangannya sambil menyeringai bahkan saat darah mengucur dari wajahnya. Ia muncul secara berkala setelah itu, selalu melakukan sesuatu yang tidak terduga sebelum dikirim pulang dalam keadaan berantakan berdarah. Pengalaman itu mengajarinya untuk tidak terkejut oleh apapun, atau setidaknya oleh sangat sedikit hal. Pria itu terus menyebut dirinya ayahnya, namun bagi Mao Mao, ayahnya adalah orang tuanya, bukan si eksentrik yang meracau itu. Pria itu paling banter hanyalah si pejantan yang mengukirnya. Ia berusaha menggantikan posisi orang tua Mao Mao, Luo Men, dan menjadi ayahnya sebagai gantinya, namun Mao Mao tidak mau tahu. Ini adalah satu poin yang tidak akan ia kompromikan. Semua orang di rumah bordil mengatakan kepadanya bahwa wanita yang melahirkannya sudah tidak ada lagi lebih sedikit masalah dengan begitu. Dan bahkan jika ia masih hidup, apa peduli Mao Mao? Mao Mao punya orang tuanya, ia adalah putri Luo Men. Dan ia sangat bahagia dengan itu. Dia bukan satu-satunya yang bertanggung jawab atas dirinya. Bahkan, ia berterima kasih padanya dalam hal itu. Ia tidak memiliki kenangan tentang ibunya, hanya tentang seorang iblis yang menakutkan. Adapun bagaimana perasaan Mao Mao terhadap Lakan, ia mungkin membencinya, namun ia tidak menyimpan dendam. Ia canggung dalam beberapa hal, namun tidak jahat, meskipun ia kadang-kadang sedikit berlebihan dalam reaksinya. Jika ada pertanyaan tentang pengampunan untuk dijawab, ya, ada setidaknya satu orang yang punya lebih banyak alasan untuk menyimpan dendam terhadapnya daripada Mao Mao. Mungkin si nyonya tua sudah memaafkannya sekarang, pikirnya. Ia bertanya-tanya apakah pria itu sudah memperhatikan surat di dalam kotak bersama mawar itu. Itu adalah konsesi terbesar yang mampu Mao Mao berikan kepada pembuatnya. Yah, jika ia tidak pernah memperhatikannya, tidak apa-apa. Biarlah ia membeli kakak pelacurnya yang menyenangkan itu. Mungkin itu yang paling membahagiakan semua pihak. Aku tidak bisa tidak berpikir bahwa kamu terlihat seperti membencinya. Itu hanya karena Anda belum cukup mengenalnya, Tuan Jinshi. Ketika Mao Mao berusaha masuk ke dalam upacara itu, Lakanlah yang membantunya. Ia menduga sang komandan memiliki intuisi bahwa sesuatu akan terjadi. Ia tidak pernah perlu melihat adegan-adegan dan mengumpulkan bukti seperti yang Mao Mao lakukan untuk memprediksi peristiwa-peristiwa yang akan datang. Ia tampaknya hanya memiliki penciuman untuk itu. Dan tebakan-tebakannya hampir tidak pernah salah. Apakah ia tidak pernah membujuk Anda untuk menyelidiki suatu masalah yang sebaliknya tidak akan Anda lakukan? Tanya Mao Mao. Jinshi terdiam sejenak, namun dari cara ia kemudian berbisik, jadi itulah yang itu, ia menduga tebakannya tepat. Mungkin sang komandan juga menjadi alasan mengapa Li Haku begitu cepat menyelidiki Suirei, dan mengapa Dewan Kehakiman merespons dengan begitu efisiennya kepadanya. Satu kekurangan pria itu adalah bahwa sebanyak masalah yang ia timbulkan bagi semua orang lain, ia tidak pernah tampak mau menggerakkan satu jari pun sendiri. Bayangkan apa yang mungkin terjadi jika ia mau mengambil posisi publik sesekali. Mungkin obat kebangkitan itu sudah bisa kugapai. Pikiran itu menyiksanya dengan sangat. Ia tidak menyadari kejeniusan apa yang diberkahkan padanya. Seluruh negeri ini menyimpan sedikit sekali orang yang orang tuanya akan memuji begitu terbuka dan penuh semangat. Mao Mao mengenali perasaan ini. Itu adalah kecemburuan. Mungkin tidak mungkin menjadikannya teman,
namun aku sarankan jangan juga menjadikannya musuh. Hampir saja ia menyemburkan kata-kata itu, kemudian ia mengangkat tangan kirinya dan memandangi jari kelingkingnya. Tuan Jinshi, apakah Anda tahu sesuatu? Ada apa? Kalau Anda memotong ujung jari, jari itu akan tumbuh kembali. Haruskah kamu mengatakannya saat aku sedang makan? Ia memberikannya tatapan yang tidak biasa, posisi biasa mereka terbalik. Satu hal lagi, kalau begitu. Ya, apa? Kalau pria bermonokel itu suatu saat memberitahu Anda untuk panggil aku ayah, bagaimana perasaan Anda? Jinshi berdiam sesaat dan tampak sangat terganggu, ekspresi lain yang tidak biasa baginya. Ya ampun, kata Suiren, menaruh tangan ke mulutnya. Kurasa aku ingin merenggut monokel bodoh itu dari wajahnya dan menghancurkannya. Itu yang saya kira. Jinshi tampaknya memahami apa yang Mao Mao maksudkan. Ia berbisik sebuah pertanyaan, sesuatu tentang apakah memang berat menjadi seorang ayah. Berdiri di sebelahnya, sekilas kesedihan melintas di wajah Gao Shun. Mungkin ada sesuatu dalam percakapan itu yang menyentuh hatinya. Ada yang salah? Tanya Mao Mao, dan Gao Shun menatap langit-langit. Tidak. Hanya ingatlah bahwa tidak ada satupun ayah di dunia ini yang ingin direndahkan, katanya dengan pelan. Wah begitu, pikir Mao Mao, namun ia hanya membawa sendoknya ke mulut, bertekad untuk menghabiskan sisa buburnya.